Viral, aksi demo kali ini di depan gedung DPR RI menuai korban jiwa. Selain aksi massa pendemo yang menjadi korban, polisi juga menjadi korban. Ada lagi yang sedang viral, yaitu ojol yang ditabrak oleh Brimob, dan banyak lagi lainnya. Nah, kita saksikan satu persatu videonya yang sedang terjadi ini ya, karena video ini sangat kontroversi, sangat mengecam sekali untuk masyarakat melihatnya. Banyak sekali korban selain masyarakat yang ada di situ, pendemo dan juga polisi. Nah, siapakah yang akan bertanggung jawab oleh kejadian ini? Mari kita simak saja video-videonya. Ya ampun. Aduh, ngeri ngeliatnya ya. Ya Allah, ya Allah. Merinding sebadan-badan. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Polisinya nggak mau berhenti. Aku dapat banget videonya. Lindes kan? Bener, lindes tuh dari situ tuh. Dari situ. Polisinya nggak mau berhenti. Aku ngeliat banget. Ya Allah, kasihan abang ojeknya. Abangnya tuh dari situ. Lindes kan? Bener, kelindes tuh dari situ tuh, dari situ. Nah, kita sudah lihat ya, itu tadi videonya sangat mencekam sekali ya. Saya juga sangat prihatin kenapa Brimob ini malah meneruskan berjalan ya, harusnya berhenti, dan pendemo itu tadi seharusnya jangan mengeroyok mobil Brimob dulu, selamatkan dulu ojol itu tadi ya yang tertabrak sehingga tidak terjadi insiden seperti ini. Ini tentunya kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ya, karena bagaimanapun ini masa sudah tidak bisa terbendung lagi ya. Tentunya pemerintah ini harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Apa sih tuntutan rakyat? Seharusnya begitu. Tetapi ya sudahlah, biarkan saja, mungkin pemerintah tidak dengar atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kita lanjutkan saja video yang selanjutnya ya. Oh, ternyata ini masa pendemo dikeroyok oleh polisi ya, sangat mengerikan sekali ya. Ini kantor gue lagi lab loh bang. Ya. Udah bang, diam bang. Ini ada lu pintar bang. Ini. Ayo nih bang. Ini lagi lab kantor saya ini loh. Nah, ini ternyata polisi ya, ternyata ini ya. Apa tuh kantor saya aja kalau gitu? Loh, kantor saya aja. Nah, ini polisi ternyata ini yang pakai baju kaos ini. Ternyata dia menyamar ya. Nah, itu tadi ya, sangat mengerikan ya. Ternyata banyak anggota polisi yang menyamar berkerumun dengan massa, sehingga sewaktu massa pendemo itu lengah, ditariklah ke rombongan polisi ini dan dihajar. Ini sangat tragis sekali ya. Ini sangat mengerikan ya. Bahaya ya. Jadi mereka tidak menolong tetapi membiarkan, malah ikut memukuli. Dan ada pula yang merekam itu disuruh berhenti ya, yang live itu disuruh menghapus. Itu kan sangat tidak masuk akal ya. Ketika masyarakat itu menginspirasi atau menginginkan pendapatnya didengar oleh DPR, malah kepolisian ini menghadangnya. Ini kesalahannya ada di kepolisian atau DPR-nya atau pemerintahnya. Jadi rakyat bisa menilailah kemana arah ini ya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Ini berapa orang yang dihajar, Kang? Sekitar 10 tahun mungkin ya. Orang yang dihajar. Tadi mereka sama Tame. Nah, ini ada juga polisi yang sedang dikeroyok oleh warga ya. Ini kita lihat videonya, ini tidak jelas ya, nanti kita cari video yang lebih jelasnya lagi. Ya Allah. Masya Allah.
Tuh, lihat ya. Sana datang. Polisi sana, segera Polan gue datang. Woi, polisi sana datang. Kabur. Polisi sana, segera Polan gue datang. Kabur, kabur, kabur. Sangat mengerikan sekali ya kejadian ini ya. Tuh ya, terlihat ya polisi-polisi bergeletakan di sini ya. Kita cari videonya yang lebih jelas lagi ya. Wah, ini polisi mati nih, polisi nih. Nah itu ya guys, ternyata bukan hanya pendemo saja yang menjadi korban kali ini. Bukan hanya ojol, masyarakat, ternyata banyak juga anggota kepolisian yang menjadi korban dan meninggal dunia waktu kejadian demo kemarin malam ya. Nah ini ada juga satu video terlihat dengan jelas bahwa ada satu warga pendemo langsung kena tembakan dari kepolisian dan meninggal di tempat ya. Ini kita lihat videonya ya, yang terkena tembakan. Ini kejadiannya di depan kantor polisi, langsung mati. Nah ini ya, baju ini ya, kita lihat tuh lari langsung gas, langsung jatuh dan tidak bernyawa lagi, masih dipukul, tidak bergerak lari polisinya. Nah inilah ya kejadiannya. Jadi kalian ini jangan pernah lah ikut-ikut demo kalau tidak jelas ya. Karena polisi sekarang ini tidak memihak lagi kepada rakyat, tetapi memihak kepada partai ataupun DPR itu tadi ya. Sekarang itu bukan polisi rakyat, tapi itu polisi DPR. Gak tahu ini polisi negara atau polisi samaran atau gimana ya. Mungkin kalian yang bisa menilainya ya. Sayangilah orang tua kalian di rumah menunggu kalian. Kalau melihat kalian seperti ini pasti sedih sekali ya orang tua kalian. Nah kejadian ini kita bisa sama-sama tahu ya apa sih moral bejatnya polisi ini ya. Saya pribadi tidak mengadu domba antara masyarakat ya atau yang menonton video saya, tetapi inilah faktanya ya yang terjadi. Bahwa Brimob itu dipukul mundur ya. Jadi massa sudah menyerang dan memukul mundur Brimob sampai ke markas Polda Metro ya, ini kalau nggak salah ya, benar, sampai ke markas Polda Metro ini ya. Itu ada yang ditonjok. Kita lihat tuh, iya, tonjok ya Brimobnya, polisi itu langsung ditonjok ya. Tuh, jadi polisi itu sudah mundur ya. Sudah nyerah ya, polisi Polda Metro sudah nyerah ya, masuk ke kandang ya. Dan ini kabarnya juga langsung diserang ke markas juga, tembus ya, tembus markas besarnya juga langsung tembus. Tuh lihat ya, mobil-mobil polisi dihancurkan seperti ini.
kalau sudah seperti ini pasti massa sudah tidak akan terbendung lagi ya, jangankan kepolisian, jangankan kantor DPR nantinya ya, bahkan mungkin bisa ke istana ini ya. Bahaya ini presiden kalau tidak mencegah langsung. Ini sudah tidak bisa terbendung rakyat ya, jika DPR, tunjangan DPR dan gaji DPR tidak diperjelas atau diturunkan atau sekaligus bubarkan DPR, ini akan massa akan bertambah kalau sudah seperti ini ya. Ini awalnya Sahroni sih ya yang membuat seperti ini. Nah ini sudah sangat bahaya ya, karena Polda Metro saja sudah dipukul mundur ya, sampai jebol. Dengar-dengar kabarnya juga sudah tembus ke dalam. Ini berbahaya sekali kalau pemerintah tidak cepat menangani ini, tidak cepat menurunkan tunjangan DPR atau membubarkan DPR, karena ini akan lebih parah lagi. Pasti itu sudah pasti kalau sudah seperti ini, karena sudah banyak sekali memakan korban jiwa, baik dari pendemo, masyarakat, bahkan dari kepolisian sudah banyak korban. Karena saat ini kepolisian pun mungkin terpaksa melakukan ini, masyarakat pun begitu, sudah terpaksa. Jadi biarlah kalian ya yang bisa menilainya. Kita lihat dulu, ini ada satu lagi video dari Pak Prabowo ya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada, agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju, kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian.
Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Saya tidak perlu berkomentari penjelasan dari presiden kita ini. Silahkan kalian saja yang mengomentari seharusnya pemerintah kita itu bagaimana. Tidak perlu seperti ini atau bagaimana, atau terserah kalian mau mengomentari gimana. Karena menurut saya ini baik tapi kurang bagus. Seharusnya Presiden Prabowo ini turun langsung ya untuk meredam keadaan masyarakat kita. Nah, kalau Presiden Prabowo ini tidak turun langsung mendengarkan aspirasi rakyat, keinginan rakyat, pasti keadaan ini tidak akan mereda ya. Mungkin bisa menjadi lebih parah, mungkin itu juga. Tetapi kalau aksi ini tiba-tiba mereda, saya kira tidak mungkin karena tuntutan rakyat itu belum terpenuhi ya. Jadi alangkah baiknya presiden kita itu turun langsung untuk mendengarkan aspirasi rakyat ya, dan dengarkan, tentu saja tidak hanya mendengarkan tetapi menerima dan melaksanakan apa keinginan rakyat itu dan dieksekusi ya, ambil jalan baiknya daripada lebih parah negara kita ini. Lebih baik bubarkan saja DPR dengan cara apapun. Oke, terima kasih. Kalian sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.